Jadi teman-teman, kita sudah masuk di bab 4 untukmu yang akan memasuki titik balik dalam hidup. Di bagian pertama, ada hidup adalah penderitaan. Banyak krisis. Hidupku adalah kehidupan pinggiran. Ayahku menyebutku tong kosong nyaring bunyinya, kepala udang. Ada momen yang menyakitkan setengah mati, tapi setelah dilalui dan dilihat kembali, ternyata tidak begitu menyakitkan. Tulisan di atas adalah kutipan wawancara dari sebuah berita. Kira-kira orang seperti apa yang mengatakan hal seperti itu? Kalimat itu diucapkan oleh mantan anggota DPR Korea, Ko Seon-deok. Aku terkejut saat membacanya. Aku tidak menyangka orang seperti beliau akan mengatakan hal seperti itu. Dia lulus tes kehakiman, tes administrasi, dan tes urusan luar negeri saat masih kuliah jurusan hukum di Seoul National University. Kemudian, dia melanjutkan pendidikan di Harvard dan Yale University dan mendapatkan nilai A untuk semua mata kuliah. Setelah itu, dia mendapat gelar doktor dari Columbia University. Setelah kembali ke Korea, dia aktif sebagai penyiar dan pakar investasi saham, kemudian menjadi anggota DPR. Sekarang, dia seorang pengacara. Walaupun belum pernah bertemu, namanya sangat spesial bagiku. Setelah lulus kuliah, aku menganggur, mengisi waktu dengan belajar untuk menempuh ujian administrasi, tetapi masih saja gagal. Aku merasa malu pada diriku sendiri saat kekasihku kala itu bertanya, tahap 1 saja tidak lolos. Lalu, aku meninggalkannya dan bertekad untuk mencoba sekali lagi di tahun berikutnya hingga aku menangis darah karena lagi-lagi sudah gagal di tahap pertama. Sementara itu, orang bernama Ko Seon-deok sudah lulus 3 tes, kehakiman, administrasi, dan urusan luar negeri saat masih kuliah. Ia benar-benar good of study. Saat itu, dia adalah legenda di antara para peserta tes. Ketika membaca hasil wawancara, mungkin ada orang yang menilainya sebagai kesederhanaan yang berlebihan atau sebaliknya, terlalu membanggakan diri sendiri. Kalau orang hebat seperti itu punya masa yang menyakitkan, lalu bagaimana dengan orang tak berguna dan belum memiliki pencapaian apapun sepertiku harus hidup? Pikiran semacam itu tentu akan langsung melintas. Namun, tidak ada dasar untuk buru-buru menyimpulkan bahwa beliau melebih-lebihkan penderitaannya. Sebab, rasa sakit sepenuhnya adalah urusan pribadi. Hidup dijalani sendirian. Orang lain tidak bisa mengetahui kekecewaan dan penderitaan yang tersembunyi di sela-sela perjalanan karir seseorang. Choi Ji-hoon adalah orang Korea pertama yang menjadi dewan direktur terbaik di General Electric, perusahaan global yang reputasinya tak perlu diragukan lagi. Sekembalinya ke Korea, dia menjabat sebagai direktur Samsung Electronics dan Samsung SDI sebelum menjadi CEO Samsung Card seperti sekarang. Dalam sebuah seminar, dia pernah berkata seperti ini, "Jika Anda melihat CV saya sekarang, mungkin terlihat menakjubkan. Namun, kesengsaraan dan keputusasaan yang saya alami hingga tiba di posisi ini sungguh tak terhitung." Aku sangat suka membaca artikel wawancara karena aku bisa melihat sisi tersembunyi dari orang tersebut. Mengetahui bahwa orang yang seluruh hidupnya tampak bersinar terang, ternyata juga memiliki masa lalu yang berlika-liku sepertiku. Rasanya seperti bertemu dengan orang dari daerah yang sama di tanah orang lain. Yoon Yoon-soo, direktur Villa Korea yang memiliki beragam julukan mentereng seperti titisan salaryman, tangan midas, dan pesulap berduit, berhasil mengambil alih kantor pusat global setelah bekerja sebagai pegawai upahan di Villa Korea. Selanjutnya, dia berhasil menggabungkannya dengan perusahaan Acushnet, pemegang merek peralatan golf Titleist yang menguasai 60% pasar dunia. Dia pun berbicara soal penderitaan. Masa kecilku penuh penderitaan. Ibuku meninggal karena penyakit menular, selang 100 hari setelah melahirkanku. Sementara itu, ayahku
seorang petani miskin di daerah Bibongmyeon, Hwasengyun Gyeonggi-do, meninggal karena kanker paru-paru saat aku kelas 2 SMA. Tepat sebelum menutup mata, dia memohon, "Putraku yang tumbuh tanpa ibu, setidaknya aku ingin melihatmu menikah. Tolong selamatkan aku." Aku yang terguncang dengan situasi itu bertekad untuk menjadi dokter dan mencoba masuk Fakultas Kedokteran Seoul National University. Aku gagal ujian 3 kali. Dalam ujian terakhir, aku lulus preparation course kedokteran gigi yang merupakan pilihan keduaku, tetapi tidak kulanjutkan karena tidak sesuai bakat. Lalu, aku pindah ke Hankook University of Foreign Studies dan lulus pada usia 30 tahun. Kita cenderung melihat orang lain laksana bulan, padahal kita hanya melihat hemisfer, belahan bumi yang sama secara terus-menerus, bagian yang paling terang. Karena itu, kita tidak bisa melihat sisi belakang lawan yang gelap. Kenyataan bahwa aku yang mengetahui sisi gelapku akhirnya menciptakan sebuah ilusi. Karena selalu melihat sisi gelap selama hidup, kita jadi berpikiran, orang lain hidup enak seperti itu, sedangkan aku hidup susah seperti ini. Charlie Chaplin pernah berkata, dari jauh, hidup tampak seperti komedi. Padahal jika dilihat dari dekat, hidup adalah sebuah tragedi. Wajar jika kita melihat kehidupan orang lain dari kejauhan dan kehidupan sendiri dari dekat, sehingga hidup orang lain terlihat menyenangkan dan hidup kita tampak menyedihkan. Aku berusaha untuk tidak merasa iri atau kasihan pada seseorang secara berlebihan. Aku juga tidak ingin terlalu terpengaruh oleh rasa iri atau iba orang lain terhadapku. Semua itu terjadi karena aku tidak bisa melihat dia secara keseluruhan, dan dia pun tidak bisa melihatku secara keseluruhan. Setelah buku Time of Your Life terbit, orang-orang Parubaya yang bertemu denganku berkata, orang Parubaya juga menderita. Tulis buku untuk Parubaya juga dong. Para remaja pun berkata seperti ini. Remaja juga menderita. Tulis buku untuk remaja juga dong. Teman-teman istriku pun berkata seperti itu. Ibu rumah tangga lah yang paling menderita. Tulis buku untuk ibu-ibu juga dong. Dunia ini, siapa yang tidak menderita? Begitulah, hidup ini adalah penderitaan bagi kita semua. Apakah kamu masih berpikir bahwa hanya kamu yang menderita? Jangan lupa, seluruh penduduk bumi ini juga hidup dengan pikiran seperti itu. Mungkin sulit dipercaya, tetapi di luar sana, ada seseorang yang juga sedang berpikiran sama dan iri terhadapmu. Semangat!